Salah satu mitos hewan paling umum adalah tikus suka keju. Mitos itu muncul dulu sekali. Mungkin kemunculannya sama dengan saat orang mulai menyimpan makanan. Karena tikus sering bertamu ke rumah manusia, mereka terus mencari makanan yang bisa mereka makan. Orang-orang biasa menyimpan biji-bijian di toples kaca. Mereka juga menyimpan daging dengan cara digantung tinggi. Tapi mereka menyimpan keju di rak yang merupakan target mudah untuk tamu tak diundang di pantry seperti tikus. Jadi mereka memakannya karena tidak bisa dapat makanan lain. Tapi tikus pasti akan lebih mengincar coklat atau makanan manis daripada keju. Mereka nggak salah sih. Flamingo tidak benar-benar berdiri di air dengan satu kaki agar tidak kedinginan. Ini hanya cara sederhana bagi mereka untuk menghemat tenaga. Manusia akan kelelahan jika berdiri dengan satu kaki. Tapi bagi mereka, ini posisi paling stabil mengingat anatomi aneh mereka. Pose ini tidak membutuhkan kerja otot. Aku iri. Salah satu mitos paling tersebar luas dan paling tua adalah burung unta menyembunyikan kepala di dalam tanah setiap kali mereka takut. Dulu sekali peneliti mengira burung unta tidak begitu pintar karena mereka mengubur kepala mereka di tanah tanpa menyadari bagian tubuh lainnya masih ada di luar dan terlihat semua orang. Faktanya, burung unta melakukan itu saat mereka ingin menelan pasir dan kerikil untuk memperbaiki pencernaan mereka atau hanya membalikan telur yang ada di sarang. Bahkan saat itu, mereka secara teknis tidak mengubur kepala mereka, tapi meletakkannya di dekat tanah. Jika mereka mengubur kepala di dalam pasir, hewan malang itu pasti tidak akan bisa bernapas. Tidak ada alasan untuk menganggap burung unta sebagai burung yang penakut. Seperti hewan lain, mereka akan kabur jika tahu akan ada bahaya. Dan dalam beberapa situasi, mereka akan melawan dan membela diri. Dia seperti Angry Bird. Menurutmu, apa yang benda terbesar yang bisa ditelan paus biru? Mereka adalah hewan terbesar yang hidup di planet kita. Mereka bisa tumbuh mencapai 30 meter dengan berat 200 ton. Jantungnya sebesar mobil dan lidahnya bisa seberat gajah sedang. Mudah membayangkan paus biru menelan mobil, manusia, dan bahkan perahu kecil. Mungkin semuanya salah. Benda terbesar yang bisa ditelan paus biru adalah buah limau gedang. Tenggorokannya bisa menelan ukuran piring salad kecil. Paus memangsa ikan kecil, plankton, dan krustasea laut. Jadi, mereka tidak butuh tenggorokan besar. Tapi kita tak akan bisa bertahan di dalam perut paus. Itu akan menghabisi kita dalam 15 detik. Sama dengan waktu kita bertahan di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa. Jadi, jangan coba-coba. Unta tidak menyimpan air di punuk mereka. Ya, mereka hewan dengan ketahanan luar biasa terhadap beberapa kondisi yang cukup ekstrim. Mereka bisa bertahan bahkan saat hanya minum air 8-10 hari sekali. Tapi bukan karena mereka punya cadangan rahasia di punggung mereka. Karena saat mereka punya kesempatan untuk minum, mereka meneguk hampir 200 liter air pada sekali duduk. Mereka menggunakannya untuk mencukupi 30% berat badan total mereka. Jumlah yang bisa hilang karena dehidrasi. Jadi, mereka kehilangan banyak air, tapi dengan cepat mencukupinya lagi. Punuk mereka adalah tempat mereka menyimpan lemak, tapi bukan untuk menghasilkan air. Oksigen yang unta harus hirup akan membuat mereka kehilangan terlalu banyak air. Karena itu akan menguap melalui paru-paru mereka. Itu sebabnya mereka menggunakan lemak sebagai sumber nutrisi untuk energi. Ini membantu mereka bertahan di wilayah gersang dan pada musim kemarau. Pemakan semut tidak mengisap semut menggunakan hidung mereka. Mereka tidak berkeliaran mencari semut dan menyergap mereka dengan moncong panjang mereka. Pemakan semut memiliki lidah yang sangat panjang. Pemakan semut besar memiliki lidah yang mencapai panjang 60 cm. Bentuknya seperti helaian spaghetti dan ditutupi dengan kait berduri serta air liur lengket yang memerangkap semut sampai 160 kali dalam semenit. Artinya, mereka makan 20.000 serangga dalam sehari. Itu serangga yang banyak. Mereka membuka sarang semut menggunakan cakar. Lalu pekerjaan lainnya diserahkan kepada lidah. Mereka tidak punya gigi. Jadi, mereka hanya menelan semua serangga yang mereka tangkap. Film bisa memberimu rasa aman yang salah dari dino. Tidak, diam di tempat tidak bisa menyelamatkanmu dari T-Rex marah yang mengejarmu. Itu mitos. Raja dino tidak memiliki penglihatan buruk. Makhluk ini mungkin melihat lebih baik daripada raptor modern. Mereka memiliki perkiraan jarak luar biasa, sesuatu yang ada dalam hewan masa kini, seperti Raja Wali dan elang.
Meskipun dengan suatu keajaiban, Raja Dino ini tidak melihatmu, atau dia mengira kamu hanya pohon kecil atau benda lain karena kamu diam di tempat, mereka punya indera penciuman yang bagus. Jadi, pilihan lebih baik adalah lari, karena T-Rex tidak secepat yang sebelumnya dikira ilmuwan, yang mencapai 53 km per jam. Mengingat anatomi mereka bisa bergerak pada kecepatan 19 km per jam. Jika lebih cepat dari itu, mereka akan mengalami kerusakan tulang yang parah. Tapi ini tidak menghentikan mereka untuk menguasai dunia hewan karena ada banyak dinosaurus yang jauh lebih lambat dari mereka. Jadi, mereka tidak perlu cemas soal makanan. Satu lagi mitos mengatakan bahwa burung hantu bisa memutar kepala mereka, kira-kira 360 derajat. Putaran kepala mereka memiliki batasnya 270 derajat dalam satu arah. Karena mereka bisa berputar 270 derajat ke kiri dan kanan, burung hantu memiliki jangkauan gerak 540 derajat. Jangan khawatir, jika kamu menyentuh sayap kupu-kupu, mereka tidak akan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka akan bertahan, meski ada mitos yang mengatakan sebaliknya. Sayap kupu-kupu memiliki sisik. Saat disentuh, sisik itu bisa luruh. Tapi itu bukan hal buruk karena sisik itu pasti akan luruh. Karena sisik yang bisa luruh, mereka bisa kabur lebih mudah jika terperangkap dalam jaring laba-laba. Mitos berikutnya telah menginspirasi banyak skenario film, buku, dan serial TV. Tapi tidak, serigala tidak melolong pada bulan. Mereka memang biasanya melolong pada malam hari, tapi karena mereka aktif pada malam hari, mereka juga akan menengadahkan kepala saat melolong karena ini membantu suara merambat. Dengan begitu, serigala lain akan mendengarnya dari jarak kira-kira 10 km. Itu sebabnya mereka melolong untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Mereka punya suara tertentu untuk masing-masing situasi. Misalnya, untuk membantu serigala yang kehilangan kawanannya pulang. Bulan hanya kebetulan ada di sana saat serigala berkomunikasi. Jerapah hanya butuh tidur 30 menit sehari. Itu juga mitos. Mereka tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu wajar untuk spesies hewan yang paling aktif pada siang hari. Penelitian juga menunjukkan jerapah biasanya berbaring untuk tidur kurang dari 11 menit dalam sekali waktu. Banyak orang percaya tikus tanah buta, mamalia penggali kecil ini sebenarnya bisa melihat. Namun, penglihatan mereka sangat buruk dan hanya beradaptasi untuk mengenali cahaya. Mereka juga buta warna. Saat mereka mencari makanan dan berkeliaran di bawah tanah yang gelap, makhluk ini kebanyakan mengandalkan sentuhan dan indera penciuman. Indera praba mereka tajam. Ini sebabnya tikus tanah merasakan getaran aktivitas di dekat mereka. Ini membantu mereka menghindari bahaya atau mempermudah mereka mencari makanan berikutnya seperti kaki seribu, cacing, lipan, dan invertebrata lain. Nyam. Mereka sangat cepat dalam menggali dan bisa menggali beberapa sentimeter per menit. Pada musim dingin, hewan berhibernasi bukan karena mereka terlalu kedinginan untuk keluar, tapi karena tidak ada cukup makanan pada musim ini. Saat hewan dalam masa hibernasi, detak jantung, suhu tubuh, pernapasan, dan aktivitas metabolisme lain melambat secara signifikan. Seperti itulah mereka menghemat energi. Tupai, kelelawar, kura-kura, ular melakukan hibernasi pada musim dingin. Mereka menyimpan energi untuk musim lain saat mereka lebih aktif dan mampu mendapatkan lebih banyak makanan. Aku mau bilang beruang juga, tapi mereka tidak benar-benar melakukan hibernasi. Jika kamu mencoba membangunkan beruang pada musim dingin, saat kamu percaya hewan itu sedang tidur, kamu bisa dalam bahaya. Mereka memang melambat, artinya mereka tidur untuk waktu lama. Mereka tidak tidur sepanjang musim dingin, dan kamu bisa dengan mudah membangunkan mereka saat mereka tidur. Jadi, jangan percaya mitos. Cocopet tidak akan bertelur di telingamu. Ya, meskipun nama mereka dalam bahasa Inggris adalah earwig, mereka tidak begitu tertarik pada telingamu. Setidaknya, tidak ada bukti mereka akan masuk ke sana. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap dan lembab, seperti di bawah kulit pohon atau di dalam tanah. Jadi, telingamu aman.